Alright, so thank you so much. Ini materi advance banget buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Ini materi lebih dari sekedar list building mastery. Jadi ini sebenarnya materi ini saya ajarkan di DM Elite, tapi ini saya tunjukin how I use it gitu. Jadi kayak DM Elite itu kayak potongan puzzle yang semuanya. Jadi saya pengen sambil saya ini ya, sebentar ya, saya ini kok nggak muncul ya. So saya mau kasih lihat nih. Nah, saya mau kasih lihat dulu ya. Ditahan dulu sebentar. Mana nih? Nah, kemarin saya lagi mendesain ini framework saya nih, Elite Framework. Ini memang DM Elite sih ya. Jadi kalau saya helping company gitu ya, kalau saya coaching company begitu, saya akan kayak melakukan ini semua gitu. Jadi ini frameworknya banyak banget. Nah, kemudian ketika saya mendesain The Messenger tuh nabi ya, maksudnya kayak face of the company gitu kan, orangnya gitu, The Messenger, orang yang kalau di agama ada nabinya gitu, maksudnya messenger kan nabi kan istilahnya. Jadi ketika ngobrolin tentang Elite Framework kayak begini, dan kebetulan saya lagi menggarap ini, saya berpikir sebenarnya personal branding itu seperti apa sih di luar sana, dan seperti apa sih yang harusnya dilakukan oleh banyak orang. So ketika saya ngelakuin ini, saya jadi nemu ide gitu untuk membuat konten ini, right? So karena itu saya bikin di sini nih, sebentar ya, sambil saya coret-coret aja biar teman-teman di sini paham. Kita lagi ngomongin tentang personal branding ya. Personal, ini tulisan saya udah gak enak karena berdiri ini iPad-nya, personal branding. Nah, kebanyakan orang ketika ngomongin tentang personal branding, ini ngomongnya adalah kayak saya mau apa ya, saya mau dikenal sebagai apa gitu ya, which is itu benar, nggak ada yang salah gitu. Terus habis itu ngapain lagi Den? Berarti kalau personal branding saya harus bikin konten rutin, misalkan saya harus sering upload di Instagram. Iya itu benar sih, itu benar. Tetapi personal branding itu sendiri adalah sebuah experience kan ya. Anda dikenal sebagai siapa, intinya kan seperti itu. Tapi itu kan baru satu step ya, Anda dikenal sebagai siapa ya. Terus kalau sudah dikenal sebagai siapa, ini bisa dipakai buat apa? Kan maunya begitu ya, bukan dikenal sebagai siapa terus berhenti kan. Oh ini yang ini nih, tapi habis itu berhenti. Ya gak ada duitnya gitu loh. Kita ngomongin ini kan konteksnya adalah saya sebagai seorang digital marketer, digital marketing strategis gitu ya. Kita ngomongin strategi. Strategi apa? Kalau personal branding ini udah jadi, kita bisa ngapain sih dengan personal branding ini? Jadi sehingga ketika kita tahu potensinya di luar sana, maka kita bisa mendesain personal branding ini dengan tepat. Termasuk konten apa saja yang akan dibangun. So, saya tidak mengatakan bahwa kalau ditanya, Dan, penting nggak sih personal branding? Nanti Anda akan tahu jawabannya. Yang kedua adalah, berarti saya harus jadi content creator dong. Content creator cuma bagian kecil. Alright? Karena banyak banget di luar sana, content creator, followernya banyak. Jualan barang juga nggak bisa kok. Right? Ya followers banyak, engagement tinggi. Tapi jualan barang nggak bisa. Bisa pun, jualan barang nggak bisa mahal. Ya, artinya adalah ada sesuatu yang salah di situ. Now, ketika kita ngomongin tentang personal branding, saya mau mundur dulu. Karena kita mau ngedesain strategi. Kalau mau mendesain sebuah strategi, kita nggak bisa langsung ngomongin kayak, oh ya udah upload rutin. Itu mah tactical ya, itu mah action tactical. Tapi kita harus zoom out, keluar dulu. Jadi saya mau ngomongin yang namanya, ini tadi materi di, kalau misalkan tadi materi di, mana tadi? Di sini, di Elite Framework, fase 1 di awal sendiri itu ada namanya new opportunity. Ya, jadi kita akan ngebahas tentang itu dulu. Apa sih new opportunity? Jadi di sini saya nulisnya adalah new opportunity gitu ya. Apa sih new opportunity? Nah, teman-teman ini balik lagi sekali lagi ini cukup advance materinya. Jadi kalau misalkan ini Anda pahami terlebih dahulu aja. Ya, jadi new opportunity adalah ketika Anda membangun sebuah bisnis, itu apakah menawarkan sesuatu yang berbeda dan baru? Apakah menawarkan sesuatu yang berbeda dan baru? Misalnya nih, Apple gitu ya. Apple, si Steve Jobs dulu pertama kali, dia meng-create iPod. iPod itu adalah sesuatu yang waktu itu benar-benar beda. Jadi bukan cuman perbaikan-perbaikan aja. Jadi dari kaset ke CD itu perbaikan. Tapi iPod is totally different. Biasa dari kaset ke CD ya, sekali bawa Walkman begitu isi lagunya berapa sih? 20-30. Tapi begitu kita ngomongin tentang iPod, di Steve Jobs ngomongnya apa? Thousands of song inside your pocket. Jadi benar-benar sesuatu yang baru. Ketika dia munculin iPhone 2007, itu benar-benar baru banget. Dulu ada tombolnya Nokia BBM, ya.
itu ada tombolnya. Tapi begitu iPhone muncul, itu benar-benar nggak ada ininya semua, nggak ada tombolnya semua gitu. Jadi benar-benar something new. And then iPad muncul. Nah, cerita tentang iPad, kalau dulu itu sebenarnya Microsoft pernah mau bikin kayak begitu, namanya tablet PC. Ya. Jadi tablet PC itu bukan sesuatu yang berbeda, bukan new opportunity. Itu namanya improvement over, karena ditulis tablet PC. PC yang bisa dibawa-bawa, dijinjing kecil, namanya tablet PC gitu. Bukan value proportional, bukan value proportion. New kategori kita ngomongnya, new opportunity, something new gitu. Nah, ketika Microsoft meng-create namanya tablet PC, itu seolah-olah PC yang diutak-utik sehingga jadi beda, amati, tiru, modifikasi. Kan itu kan strateginya kan yang kita selama ini diajarin, which is actually sucks. Ya, kita ngomong di sini, saya akan belak-belakan banget. Saya nggak akan ngelakuin amati, tiru, modifikasi. Kalau bisa tidak akan ke sana gitu. Apalagi amati, tiru, plug. Ya, apalagi gitu. Jadi Microsoft ngelakuin amati, tiru, modifikasi. Jadi ketika dia membuat tablet PC, itu dia meniru PC, diutak-atik, dimodifikasi jadi tablet. Makanya nggak pernah berhasil namanya tablet PC. In the other hand, ketika Steve Jobs bikin, dia nggak bikin iPad sebagai tablet PC. Oke, ketika dia bikin iPad, dia tulisnya apa? Di sini ada PC, di sini ada smartphone. Ini terlalu gede buat kerja, ini terlalu kecil buat consuming content. Maka dia memisahkan ini begini, terus iPad-nya muncul di tengah, tak gitu. Jadi ada sesuatu yang baru, yang orang itu nggak sadar sebelumnya bahwa mereka itu ternyata butuh itu. Jadi disadarkan, oh ternyata butuh itu toh. Jadi muncul di tengah, tak begitu. Udah, ini jadi sebuah new opportunity, sebuah kategori baru. Namanya waktu itu ya iPad gitu. Either itu tablet atau nggak pakai PC lagi. iPad is not a PC gitu kan, jadi something new. Oke. Bear in mind, tahan dulu ya penasaran Anda ya, karena ini nanti akan ada terkaitnya dengan personal branding. Tapi itu dulu gitu. Bayangin aja kalau misalkan zaman dulu ada kita panggil taksi deh. Pakai gini-gini kan panggil taksi kan. Hai gitu kan. And hari ini kalau Anda manggil taksi kayak begini, istilah kayak lu orang aneh banget ya. Pakai aplikasi kan selesai, pakai Grab kan selesai gitu. Ngapain kayak begini-begini, apalagi pakai payung hujan-hujan terus kayak begini-begini. Ya, jadi zaman dulu itu nggak problem, panggil taksi ya bisa. Jadi orang nggak nyadar bahwa ada problemnya. Sampai ternyata ada aplikasinya dan Uber masuk jadi sebuah new kategori gitu kan, taksi online gitu. Jadi langsung boom, gede banget. It's not improvement over gitu sebenarnya, it's totally different. Di Indonesia misalkan Deddy Corbuzier bikin OCD. Itu kan sesuatu yang baru banget waktu itu, nggak ada gitu kan. Di luar negeri ada intermittent fasting, tapi di Indonesia nggak kenal intermittent fasting. Dibawa masuk, dikasih nama sendiri, jadinya OCD. So, itu namanya new kategori. Robert Kiyosaki dia bikin apa? Cash flow quadrant. Oke, cash flow quadrant. Maka dari itu menjadi sebuah kategori baru. Padahal cash flow quadrant ya financial literacy ya, pengetahuan kita tentang financial. Kemudian ya udah cuman gitu sebenarnya, tapi di create story ini itu gitu kan, dilabelin namanya cash flow quadrant. Jadi sesuatu yang baru yang kayak orang-orang itu pokoknya gue harus belajar namanya cash flow quadrant. Habis itu disebarin lewat MW. Ya, Robert Kiyosaki kalau Anda cari di Wikipedia, disebarin lewat MW, booming dah. Habis itu jadi Bible-nya orang MLM kan, bukunya cash flow quadrant itu. Rich Dad, Poor Dad gitu kan. Jadi dikasih sesuatu yang berbeda gitu, dikasih label cash flow quadrant. Maka dari itu new opportunity ini agak buat Anda agak advance-nya begini. Orang awam tidak akan bisa menerima ketika Anda ngomong tentang new opportunity. Karena itu harus sesuatu yang di luar kewajaran. Karena kalau itu sesuatu yang ada saat ini, berarti bukan new. Ya, berarti bukan new. Kalau Anda cuma sedikit memperbaiki, itu cuma amati, tiru, modifikasi. Ini levelnya di atas itu. Jadi something new. Oke? Ya, jadi remember ketika Anda mengintroduce something new, like semua orang 99,9% ya, 99,9% tidak akan percaya itu gitu. Karena something new. Nah, oke, sampai sini dulu ya, paham ya? Itu yang disebut dengan new opportunity. Nah, kemudian berikutnya new opportunity ini mesti dikemas dalam sebuah sudut pandang, point of view, story di sini. Jadi saya tulisnya di sini story. Ya, jadi harus dikemas oleh sebuah story. Harus ada yang menceritakan ini dong. New opportunity itu nggak muncul sendiri ya. Harus ada orang yang menceritakannya, yang nge-push gitu.
Nah, itu harus ada. Kayak Robert Kiyosaki tadi. Robert Kiyosaki nge-push tentang cash flow quadrant. Habis itu story-nya dia tentang Rich Dad Poor Dad. Apakah ada Rich Dad Poor Dad beneran? Nggak ada yang tahu gitu. Anda cari Rich Dad Poor Dad benerannya ada nggak sih? Orangnya siapa sih Rich Dad Poor Dad-nya? Nggak ada yang tahu gitu. Tapi itu di-create sebuah story sehingga menguatkan, membuka wawasan orang tentang new opportunity tersebut. Nah, sama juga ketika Steve Jobs tadi. Steve Jobs itu menceritakan story-nya dia bahwa ini PC, ini smartphone, di tengah-tengah ada something. Nah, kamu butuh ini, gitu. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda punya story sekuat itu? Kan story Anda paling jualan ya, barang saya murah, barang saya tangan pertama, barang saya bagus, cuma gitu doang gitu. Oke, so harus ada story yang kayak Rich Dad Poor Dad-nya gitu, jadi super strong. Maka ketika Anda perhatikan, saya juga melakukan hal yang sama kan kemarin kan, dengan mengintroduce yang namanya Tribe Commerce. It's something new, Tribe Commerce. Story-nya apa story-nya sekarang? Story-nya, saya ceritakan waktu itu, zaman dulu orang tuh barter, nggak pakai duit, barter. Tapi kesulitannya barter adalah kita nggak tahu harga barangmu sama harga barangku itu sepadan nggak kalau ditukar. Jangan-jangan lu rugi, gua untung, atau sebaliknya, gitu. Maka muncullah mata uang. Mata uang lebih mudah untuk mengukur nilai dari sebuah barang. Sehingga akhirnya ya kita belanja atau beli transaksi menggunakan mata uang. Jadi lebih gampang kan, nggak harus barter kayak begitu. Oke. Nah, setelah itu dilakukan secara offline. Datang, lihat barang, beli, bayar. Kita sebutnya sebagai commerce. Nah, ketika dunia digital mulai masuk, maka akan muncul yang namanya e-commerce. Transaksi tersebut dilakukan di dunia online. Ya. Nah, saat di dunia online itu mulai muncul, muncullah platform-platform yang membuat orang mudah membangun toko online. Jadi di Amerika ada namanya Shopify, ada BigCommerce, ada Magento. Jadi ada tools-tools yang dibuat untuk memudahkan kita bikin toko online. Itu eranya ya. Jadi barter, habis itu duit biasa, commerce, habis itu pindah ke e-commerce gitu. Nah, next step-nya adalah marketplace. Ini story saya kemarin kan, marketplace, di mana orang tidak perlu lagi untuk bikin website yang ribet-ribet, yang harus bikin pakai Magento belasan juta, puluhan juta untuk create e-commerce website, atau pakai Shopify yang bayarnya cukup lumayan. Nah, pakai marketplace, orang itu tinggal upload produk. Oke, tinggal upload produk, foto, upload, kasih deskripsi, udah di-upload selesai. Masukin aja produk sebanyak mungkin. Memudahkan, itu era berikutnya. Tetapi punya problem juga di sini. Ya, marketplace menyelesaikan problem sebelumnya, yaitu orang harus bayar mahal untuk punya toko online. Yang artinya tidak semua orang bisa masuk ke dunia online kan. Marketplace jadi solusi. Ini loh ya, upload di marketplace supaya tidak harus bayar mahal-mahal bikin website dan sebagainya. Tapi dengan marketplace muncul problem baru saat ini, yaitu Anda bisa cari sebuah produk, muncul di satu halaman, listed satu halaman, dan diurutkan berdasarkan harga termurah. Ini jadi problem kedua berikutnya, yaitu apa? Perang harga. Karena platformnya sendiri didesain untuk bikin perang harga. Kalau nggak, ngapain di short by the cheapest gitu. Ya kan? Jadi, marketplace tidak memiliki relationship, yes. Dan marketplace itu didesain, ini nggak tahu bener apa ya istilahnya, nggak sengaja atau sengaja, intinya adalah mempercepat perang harga. Memang marketplace mempermudah orang untuk go online dibandingkan era sebelumnya nih. Ini kan era itu kan selalu diperbaiki nih. Nah, maka setelah marketplace dihajar perang harga, maka berikutnya untuk melawan perang harga adalah Tribe Commerce tadi. Makanya kemarin saya kasih contoh, Tribe Commerce apa misalnya? Ya, ada Harley Davidson misalkan, ada Ferrari gitu kan, ada klub-klubnya gitu. Jadi mereka tidak lagi perang harga. Mereka nggak mau dibandingin Ferrari kok lebih mahal ya daripada yang lain gitu misalkan. Ya nggak peduli, kalau lu mencari murah ke sana aja, jangan ke Ferrari gitu. Jadi ada experience-nya, ada komunitasnya, ada Ferrari Club Indonesia, ada klub Harley Davidson, mereka jalan bareng-bareng gitu. Dan akhirnya akan terbentuk seperti itu. Itu next wave-nya akan ke sana, mau nggak mau. Oke, so dari situ saya mengintroduce new opportunity yang namanya Tribe Commerce dengan story yang kayak tadi. Nah, oke, sampai sini difahami dulu ya. Ini kita ngomongin sebuah new opportunity, kita ngomongin story. Oke, paham ya sampai sini ya? Saya takut Anda kecepatan gitu ya. Jadi stepnya seperti itu. Nah, berikutnya, karena ya you get the point ya. Jadi ada new opportunity, habis itu ada story-nya yang membungkus new opportunity sehingga ini bisa diceritakan dan diterima oleh market itu ini gitu. Nah, sekarang story ini siapa yang ngebawain? Ini haruslah seseorang. Makanya kita sebutnya di sini messenger.
Messenger, ya orangnya di sini, messenger tuh di sini. Nah, disinilah pentingnya sebuah personal branding, ya personal branding gitu. Oke, nah, oke, so new opportunity, story, and then messenger. Messenger ini punya yang namanya personal branding itu. Nah, sekarang sebagai seseorang yang muncul messenger ini, maka ini create content. Kita menyebutnya dengan content creator. Tapi kadang-kadang orang-orang itu cuma berhenti sampai di sini. Cuman berhenti sampai di ini doang gitu loh. Mereka lupa ininya nggak didesain. Jadi mereka cuman ya create konten aja, create konten gitu kan. Yang penting rutin, yang penting banyak. Bukan itu gitu. Oke, kita lanjutin dulu. Konten. Kontennya apa? Kontennya of course ya, kita macam-macam kan ya. Ada misalkan di sini kontennya menjawab pertanyaan dari market gitu. Question. Ya kan kita lihat aja sekarang konten-konten misalkan kayak misalkan ada yang ngajak kayak Nico Julius kemarin, Nico Julius gitu. Nico Julius kan brandingnya adalah Instagram expert. Kalau Instagram expert, maka pertanyaan orang seputar Instagram. Maka dia akan meng-create konten yang menjawab pertanyaan orang. Algoritma Instagram kayak gimana? Bagaimana meresearch hashtag? Bagaimana membuat konten viral? Ya, jadi urutannya kayak begitu gitu ya. Content creator habis itu dia create konten sesuai pertanyaan si user. Supaya apa? Supaya diterima oleh usernya dan supaya rame. Nah, berikutnya apa? Jadi ini kita masih ngomongin tentang konten ya. Jadi kalau konten itu cuma di sini, belum ini, dan belum yang ke kanan nanti. Oke, so, question. Berikutnya ada lagi nih, yaitu apa? False belief orang itu apa? Jadi, orang tidak membeli produk Anda, itu gara-gara punya false belief ini. Maka ini di-create jadi sebuah konten. Sehingga orang jadi pengen beli produk Anda. Mulai kelihatan ya di sini ya. New opportunity-nya apa dulu? Kemudian story-nya apa? Kemudian baru ke sini. Nah, kayak gini. Nanti ketika ini sudah jadi, maka next step-nya adalah dari sini ke kanan lagi nih ya. Ini Anda meng-create yang namanya movement. Nah, ini advance nih. Movement. Gerakan gitu. Gerakan. Jadi gerakan, misalkan gerakan apa ya? 4 sehat 5 sempurna. Atau gerakan bebas sampah plastik di Indonesia. Ya. Gerakan gitu. Oke, ada nanya false belief itu apa? False belief itu adalah gini. False belief itu adalah, jadi kalau Anda berjualan, sebenarnya kan simpel ya. Kalau Anda berjualan itu, Anda mau membuat orang lain percaya bahwa produk Anda itu bagus, gitu kan. Anda mau bikin orang lain itu percaya bahwa produk Anda bisa menyelesaikan masalah dia. Kalau saya mau menjual, let's say saya mau menjual pembakar lemak, saya harus membuat orang percaya bahwa produk saya bisa menurunkan berat badan dia. Kan gitu kan? Namanya jualan itu kan bikin orang percaya kan, supaya dia percaya bahwa ini jadi solusi terhadap problem dia dan bisa menghasilkan apa yang dia impikan. Ya. Jualan Ferrari, goalnya apa sih mimpinya? Lu kalau pakai Ferrari, lu jadi orang kaya, misalnya gitu. Dilihat teman-teman, udah, lu kaya gitu kan. Fine, ngerti ya dari situ ya. Tapi orang yang tidak beli itu berarti memiliki false belief. Yes, ini aku Bu Guru false belief pernah dibahas di YouTube. Yes, saya pernah bahas di YouTube. Jadi orang-orang yang tidak beli itu artinya dia memiliki false belief, kepercayaan yang salah terhadap situasi itu. Misalnya, aku nggak percaya, emang bisa pembakar lemak nurunin berat badan. Aku udah nyoba di mana-mana, nggak pernah berhasil. Jadi dia punya story, pernah nyoba di mana-mana, nggak pernah berhasil. That's why dia punya namanya false belief itu tadi. Atau misalkan ditawarin di DM Elite, ikut kelas DM Elite. Ya, gua mah gaptek, gimana bisa gitu. Nah, itu namanya false belief. Ya, nanti tonton video di YouTube saya aja false belief. Karena kalau kita ngebahas false belief itu jadi panjang. Karena ada false belief, vehicle false belief, ada internal false belief, ada external false belief. Jadi panjang gitu. Messenger itu bukan aplikasi Facebook. Messenger itu nabi. Nabi, pembawa pesan. Yes, nabi. Nabi. Ya, jadi Messenger itu nabi. Oke, paham ya? Jadi ini makanya ini saya bilang memang materinya a bit advance gitu buat chatting. Ya, tujuannya memang mengeluarkan chatting ini ya. Itu ya. Jadi false belief bisa dijawab dengan testi, bisa. Apakah berarti saat Messenger kita buat identity shift? Enggak, beda lagi. Ya, jadi ini related dengan trap commerce? Enggak juga. Ya, enggak juga. Jadi beda. Oke, so
Paham ya? Saya ulangin sekali lagi buat teman-teman yang baru join supaya Anda paham ya. Kita create new opportunity, yaitu sesuatu yang baru. Kayak Steve Jobs keluarin iPod, iPad, iPhone gitu kan. Habis itu dikemas dalam sebuah story. Tadi kan ada story-nya. Kemudian story itu disampaikan oleh messenger. Maksudnya bukan aplikasi chatting ya. Ini maksudnya adalah nabinya. Face of the company. Ya, face of the company. Gitu, ini. Nah, dari sini, maka messenger ini untuk ngebangun personal branding dia harus create content. Ya, dari create content, maka dia harus menjawab pertanyaan orang-orang. Kontennya itu menjawab pertanyaan orang. Kontennya adalah menjawab false belief orang. Ya, jadi kalau misalnya orang-orang itu tadi bilang kayak, saya gaptek. Oke, berarti saya harus create konten apa supaya dia believe bahwa kalau dia gaptek pun dia bisa berhasil. Oke, jadi false belief ini harus di research ya. Orang tuh nggak mau belinya karena apa sih? Oke, so dari sini maka akan di-create sebuah movement. Nah, ini lebih advance lagi karena tidak mudah membuat sebuah movement ya. Saya kasih grand design-nya dulu aja. Nah, sebuah movement itu adalah sebuah gerakan. Kayak misalkan gerakan 4 sehat 5 sempurna atau gerakan bebas sampah plastik. Kita bergerak bersama-sama menuju ke kemana gitu. Menuju ke goal kita, future cost base gitu. Jadi ya ini memang lebih advance banget. Nah, ketika membuat sebuah movement, maka harus ada yang namanya di sini public enemy. Musuh bersama. Ini harus ada. Ya. Jadi harus ada musuh bersamanya. Bayangin aja di Bible kita nih, di Bible agama kita masing-masing. Ada kan public enemy-nya kan? Tuhan lawan setan. Gitu. Jadi sudah diajarkan di kitab-kitab suci kita gitu kan. Jadi selalu ada musuh besarnya itu apa. Nah, saya tadi cerita juga, saya udah bikin video ini secara singkat di YouTube saya juga. Contohnya adalah ketika Salesforce ya, sebuah perusahaan software cloud based namanya Salesforce buat CRM, buat manage database orang, itu gede banget sih Salesforce ya. Ketika dia mulai meng-create new opportunity bahwa aplikasi atau software itu berdasarkan internet saja, tidak harus beli tidak harus beli CD-ROM. Dia ngelihat bahwa public enemy-nya adalah orang-orang yang pakai software based on CD-ROM. Maka dia sampai minta izin ke kotanya loh, City of San Francisco. Dia minta izin, dia bilang gini, public enemy kita yang mau kita perangi adalah software. Karena satu, orang harus beli software terus, itu hurting American economy. Oh, keren banget ya, sampai minta izin ke kota, minta izin government untuk memerangi itu. Kemudian, yang berikutnya adalah, kalau orang harus beli CD terus-terusan, itu menjadi limbah di Amerika, di tanah kita. Gitu. Nah, akhirnya sama City dikasih permit untuk memerangi software. Gokil kan? Sampai punya kayak begitu gitu. Nah, itulah yang namanya public enemy. Ya, jadi movement ini akan membuat sebuah public enemy. Contoh, misalkan saya bikin movement kecil-kecilan kemarin tuh, chicken mindset gitu kan. Anda tahu sendiri, chicken mindset gitu. Kita memerangi apa? Kita memerangi chicken mindset. Nah, orang akan ngerasa bahwa kayak oke, kita fight bareng yuk, kita memerangi chicken mindset yuk gitu. Jadi buat teman-teman kemarin lihat ya, ini kita kemarin ngobrolin tentang chicken mindset. Anda cari di YouTube saya aja chicken mindset. Mindset yang membuat Anda tidak mau bergerak menuju goal Anda dengan banyak alasan banget. Saya gaptek lah, saya nggak bisa ngomong lah, saya inilah, macam-macam gitu kan. Itu namanya chicken mindset. Jadi inilah yang dijadikan public enemy gitu. Jadi apa yang sekarang menjadi public enemy Anda? Buat saya hari ini, public enemy saya adalah perang harga. Saya mau mengajak teman-teman semua di sini lepas dari perang harga. Nah, gitu. Ya, jadi apa public enemy Anda sekarang? Kemarin sih pertama banget kita waktu di Travelio kita mikirnya apa ya public enemy-nya ya? Apakah orang-orang yang tidak membangun relationship dengan marketnya? Tapi kayaknya terlalu ambigu banget nih, terlalu konsep banget gitu, konseptual banget gitu kan. Terus kita mikir lagi, oke, kita coba deh, saya lagi mikir gitu kan. Kita coba deh. Kalau kita memerangin mindset yang jelek, kita cuma ngomong bahwa mindsetmu jelek, mindsetmu sucks lah, bad mindset lah dan sebagainya. Orang itu tidak gerak gitu, tidak gerak karena tidak ada visualisasi. Orang itu akan bergerak ketika melihat sesuatu. Jadi visualisasi itu penting banget gitu. Maka dari itu ketika saya menciptakan ini, mindsetmu pakai ini loh gitu kan. Maka orang langsung bergerak gitu kayak,
Yuk hajar chickennya, yuk kita grill, kita sate bareng gitu kan, ini gitu. Nah, maka ketika ini sudah jadi, saya jadi belajar gini. Oh, ternyata orang itu lebih suka banget ya kalau konsepnya itu jelas, clear gitu. Tidak membangun hubungan dengan customer itu orang nggak jelas, kayak terlalu ambigu banget. Saya ngerti, tapi orang nggak ngerti gitu. Tapi hari ini ketika saya bilang dengan tribe commerce, tujuannya tribe commerce apa? Perang kita adalah melawan perang harga. Ya karena kalau perang harga ya nggak profit lah gitu aja. Lu mau bisnis capek doang, nggak dapat profit. Clear kan gitu kan. Jadi buat saya marketplace itu penyumbang terbesar munculnya perang harga. That's it. So kita mesti memerangi perang harga. Entah itu orangnya, entah itu platformnya, whatever. Intinya kayak gitu. Alright. Nah, dari movement kayak begini akan ada pro and cons. Oke. Akan ada pro and cons. How to define public enemy itu nggak gampang. Apa yang mau diperangi bareng-bareng dan orang kebanyakan setuju gitu. Ya kan? Kalau saya memerangi perang harga, di sini setuju. Hampir semua setuju. Yuk kita perang lawan namanya perang harga. Apapun yang menyebabkan perang harga, kita hajar gitu. Oh, semua udah kayak, yes, saya mau ikutan lah. Karena saya udah capek perang harga gitu. Jadi kelihatan banget. Yuk kita maju-maju perang sama-sama lawan perang harga gitu kan. Well, ketika terjadi seperti itu, ketika terjadi public enemy kayak begitu, maka akan terjadi, nah ini saya gambarin di sini lagi. Biar Anda paham kerangka berpikirnya. Maka ketika kita menciptakan sebuah public enemy, maka terjadi ada split di sini ya. Ada kubu 1, ada kubu 2 di sini, gitu kan? Nah, ketika kayak begini, apa yang bikin konten viral? Yaitu keberpihakan, ya kan? Maka ketika ada public enemy, maka akan ada yang support di kubu 1, akan ada yang support di kubu kedua. Gak ada masalah gitu kan. Tidak ada masalah ketika orang itu support yang salah satu. Gak semua orang harus cocok sama Anda. Agama Anda terbaik, tapi gak 100% kan. Di Indonesia aja kita punya 5-6 agama gitu. So, gak ada masalah gitu. Kita bukan mau bilang kayak kita terbaik, berarti yang lain itu jadi harus masuk kita semua. Enggak kayak gitu. As a movement, ada orang yang value-nya sama, dia akan bergerak bersama Anda. Tapi ada orang-orang yang tidak memiliki value yang sama, but there is okay. Karena yang sebuah tribe itu adalah kumpulan orang yang memiliki value yang sama, belief yang sama, goal yang sama, interest yang sama, mimpi yang sama. Ya, jadi itu yang disebut dengan sebuah tribe atau community tadi. Alright. Jadi sekarang bayangin aja, kenapa sih pentingnya personal branding atau messenger tadi? Karena ketika Anda bergerak sebagai sebuah perusahaan, Anda tidak bisa menciptakan keberpihakan. Company Anda nggak bisa menciptakan keberpihakan. Maka dari itu, Anda perhatikan sekarang teman-teman di luar sana, yang create konten, banyak banget. Jadi kayak kontennya udah rutin nih. Tapi artikelnya itu kayak pasif ya. Cuman upload aja pasif begitu aja. Tidak punya keberpihakan. Movementnya nggak jadi. Dan personal brandingnya, dia dikenal sebagai itu, tapi nggak strong. Ya, jadi nggak strong banget. Kalau Anda nanya tribe apa yang paling kuat, jawabannya adalah agama. Agama itu tribe paling kuat. Semuanya clear. Anda perhatikan, kita ngomong structure ya. Kita nggak ngomongin agamanya, tapi kita ngomong structure-nya apa. Mimpinya jelas, messengernya clear, yang dibahasnya adalah menghandle false belief-nya pakai mujizat gitu kan. Udah clear, semuanya tuh strateginya tuh sama. Jadi waktu saya meramu ini semua, itu memperhatikan memang Bible gitu, kayak semuanya itu kerangkanya ternyata sama gitu kan. Kalau gerakan anti plastik ya public enemy-nya plastik. Ya kan? Ada diajakin untuk tidak pakai plastik gitu, dan kayak semua orang udah mulai ke sana. Sedotan udah mulai pakai kertas gitu kan. Kalau lama-lama begitu udah hancur lagi kan ya sedotan. Ya plastik gitu kan. Jadi Anda lihat sekarang di sosial media, wah semuanya. Pokoknya ada keberpihakan. Ada ini lawan ini gitu kan. Anda lihat ini berarti sudah ada movementnya, ada public enemy-nya dan sebagainya gitu kan. Siapa yang diuntungkan itu Anda mulai cari tahu itu. Anda mulai lihat nih kerangkanya. Alright, so oke, saya ulangin sekali lagi buat teman-teman. Ya, jadi gini, kita lihat lagi dari sini ya, biar Anda paham ini teman-teman yang baru join supaya ngerti ya. Oke, kita ngomongin tentang grand strategi dari sebuah personal branding gitu. Anda harus menciptakan sebuah new opportunity. Kalau enggak ya personal branding Anda dibangun untuk nge-push something yang ya gitu-gitu saja. Yang kompetitor Anda juga punya barangnya gitu kan, nggak menarik ya. Kalau Steve Jobs itu kan keren banget gitu. Steve Jobs kan bener-bener kayak dia personal brandingnya kuat banget. Kemudian barangnya karena didesain kayak begini sangat kuat, melejitnya gila banget. Apple kan $1 trillion company gitu kan. Ya, jadi new opportunity
something yang berbeda dari kompetitor Anda, bukan sesuatu yang cuma dimodifikasi. Jadi saya nggak suka pakai ATM, amati tiru modifikasi. What is the difference? Gitu kan. Nah, dari situ kita kemas sebuah story. Kita kemas sebuah story. Nah, akan sangat keren banget kalau messengernya yang mendeliver, kalau messengernya yang bercerita ini, jadi gini ya, new opportunity, story ini untuk menguatkan new opportunity, messenger untuk membawakan story ini. Kalau messengernya itu kuat banget dan sangat terkait dengan story-nya, ini bisa gede banget. Anda lihat nih cewek-cewek di sini yang pernah lihat iklannya Biote coba. Itu kan powerful banget ya. Biote, Anda tahu Biote kan? Dengan si Pau-Pau gitu kan? Maka Anda lihat sendiri, messengernya punya story yang mendukung produknya. Itu langsung gede banget. Nah, gitu caranya. Oke. Nah, ketika sudah punya messenger, bukan cuman sekedar ini doang. Nah, ini loh yang saya garis bawahi. Messenger dan content creator tuh cuman ubleknya di sini doang gitu, sampai capek di sini doang gitu. Padahal kalau di zoom out, ini grand, ininya lupa mereka. Ini nggak ngerti. Cuman ini doang, ini nggak ngerti ya. Cuman ini doang gitu, content creator gitu kan. Bukan salah maksudnya, tapi sayang potensinya tidak dimaksimalkan. Ya, jadi ketika sudah terjadi messengernya udah clear, ininya semua udah clear, maka kita create sebuah movement. Nah, apa nih? Gerakan berhenti minum gula, misalkan kayak kemarin ya, gerakan stop sugar consuming gitu kan. Consumption ya, sugar consumption gitu kan. Nah, bisa aja kayak begitu. Jadi kita memerangi gula gitu kan. Nah, orang-orang yang believe bahwa gula itu jelek, ya mereka kan stop dan masuk ke komunitasnya mereka gitu. Apa yang bisa diperangin? Starbucks cuma mengandalkan produk branding. Jangan salah, Starbucks itu si Howard Schultz-nya keren banget, men. Ya, baca aja story-nya. Howard Schultz-nya keren banget. Nggak cuma produk doang gitu. Kita di sini udah kena imbasnya doang setelah gede kan. Tapi ceritanya kan panjang dia. Ya, jadi ini keren banget sih. Jadi kerangkanya seperti ini. Sehingga ketika movement jadi, public enemy jadi, maka itu tercipta dua kubu. Nah, dua kubu ini yang menciptakan virality gitu. Karena ada yang pro di sini, ada yang pro di sini. Nggak ada masalah, tapi ini mereka akan fight. Di sini mereka akan fight. Ya, kalau Anda lihat di sosial media banyak yang fight gitu kan. Ya, well, itu karena diciptakan ini. Itu strateginya untuk bikin konten viral seperti itu. Messenger, apakah harus owner bisnis tersebut? Jika influencer, apakah bisa jadi messenger? Kalau Anda sekedar messenger, maka bisa pakai influencer. Tapi kalau Anda pakai influencer, apakah dia bisa menjelaskan tentang opportunity ini? Apakah Steve Jobs ketika melaunching iPhone enakan pakai influencer? Kalau menurut saya sih nggak bisa ya. Karena nanti yang ditanya adalah new opportunity ini muncul karena si CEO-nya atau si owner-nya atau si founder-nya itu punya mimpi something. Mimpi yang strong banget gitu. Ya, jadi bukan sekedar cuman posting dilihat. Influencer tuh sebatas posting dan content creator. Yang tadi itu doang gitu kan. Kalau dia posting audiensnya ngeliat gitu. Itu side effect kedua. Jadi yang di awal harus foundernya harus muncul. Kayak saya gini. Kalau saya cuma bayar orang, influencer, ngomongin trap commerce. Anda percaya nggak sih kalau dia ngomongin trap commerce? Dilihat sekali nggak peduli gitu. Tapi once I share tentang trap commerce, Anda mulai mikir sekarang. Bahwa kita mau memerangi perang harga gitu. Iya kan? Jadi kalau ilmu gini join DM Elite. Ya, ini ilmunya DM Elite ya. Ini bukan ilmu yang di-share di LBM karena ketinggian. Ini benar-benar DM Elite. Atau kalau misalkan ada saya share, kalau saya coaching orang saya share kayak begitu sih. Berarti movement itu setelah berhasil di tahap messenger atau berbarengan didesain, karena kita tidak bikin movement tuh nggak gampang gitu. Ya, bikin movement tuh nggak gampang. Story messenger bisa pakai endorse nggak? Ya itu tadi saya jawab tadi ya. Jawabannya kalau buat saya dalam konteks saya tidak bisa. Karena apa? Karena messenger dan content creator itu cuman segitu doang, yang kecil itu doang. Kalau Anda ngomongin endorse, itu Anda cuman ngomongin ini doang. Messenger punya konten gitu aja, ya content creator gitu. Jadi ini grandnya ini nggak dapat nanti, kan harus cerita. Bayangin aja kalau Rich Dad Poor Dad ngomongin tentang Rich Dad Poor Dad-nya pakai messenger, bisa nggak? Dia nggak boleh cerita, nggak bisa kan? Kalau false belief karena harga mahal, itu bukan false belief. Itu Anda tidak mengkomunikasikan value dengan baik. CEO bisakah jadi messenger? Ya, pokoknya yang dari company lah ya. Biasanya foundernya sih.
Apakah public enemy bisa diciptakan? Bisa banget. Bisa banget. Cara menemukan new opportunity, ada bukunya, Anda baca buku ini aja. Ya, Anda baca buku ini aja. Ini yang membantu saya. Konsepnya sih saya udah ngerti gitu ya, kayak dari dulu saya selalu mencari apa ya yang bikin beda, apa yang bikin beda. Maka ketika saya bikin digital marketing pun saya nggak bilang internet marketing gitu kan. Tapi buku ini menjelaskan lebih dalam lagi sih, strategi untuk meng-create-nya seperti apa. The question itu seperti apa. Kayak misalkan dia bertanya gini, apa problem yang ada hari ini yang orang awam tidak merasa itu problem, tetapi bisa diselesaikan dengan cara yang baru dan berbeda. Nah itu aja pertanyaannya udah. Bagaimana menciptakan nilai personal branding dari sisi apa nih? Dari sisi yang tidak dilihat, misalnya mindset yang unik dan menarik. Mesti strong. You stand for something gitu. Anda punya apa ya? Kubu Anda siapa gitu. Anda harus create kayak gitu. Kalau Elon Musk mukul kaca Cybertruck terus kaca pecah, itu false belief nggak? I don't know. Itu tapi dia bisa bikin itu jadi kayak heboh banget sih. People believe in Elon Musk-nya. Itu kuat banget. Dia tuh kuat banget. Untuk melihat new opportunity, apakah harus jeli melihat suatu masalah? Iya, bahkan di mana masalahnya itu belum dilihat oleh orang lain. Itu untuk nemuin new opportunity. Dan itu nggak gampang, karena kita nggak diajarin. Bayangin aja, kita sekolah, mau ujian, kan dikasih buku ya. Pelajari ini, kisi-kisinya dikasih. Nanti ini. Kan nggak bisa kan kayak begitu. New opportunity nggak ada di buku. Orang lain belum lihat. Kalau Anda disodorin, terus disuruh lihat, itu nggak jadi new opportunity. Apakah konten bisa di-define new opportunity? Setelah itu baru create konten yang baru terkait new opportunity. Iya. Jadi new opportunity-nya dulu, baru nanti kontennya ngikutin, menguatkan story-nya. Jadi tujuannya, ingat ya, ini tadi ada gambar di sini ya. New opportunity-nya harus dikemas sebagai sebuah story. Nah, story ini harus diceritakan oleh messenger, pakai konten. Jadi konten yang di sini, itu tujuannya adalah menguatkan story ini. Sekarang kalau Anda perhatikan, kita ngomong Bible ya, itu saya senang banget nih kalau ngomongin tentang kayak Bible gitu ya. By the way, agama saya Katolik by the way. Jadi di Katolik, sama mungkin di tempat-tempat lain Anda bisa relate juga ya. Nabi kita itu selalu mengatakan saya satu-satunya jalan menuju ke Tuhan, ke Allah Bapa gitu ya. Itu kan belief yang mau diinstal. Nah, ketika ada orang tidak percaya, maka yang diceritakan adalah mujizat. Mengubah air jadi anggur, menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya. Jadi, hope-nya dibuat jadi mujizat. Jadi, story-nya itu, kontennya adalah konten yang membuat orang jadi believe. Oh, ternyata bisa ya. Kalau aku believe, aku bisa nih. Gitu, aku akan diselamatkan nih. As long as aku believe. Gitu. Jadi, itu kerangkanya udah keren banget nih. Semua agama kurang lebih kayak begitu ya. Jadi, it's amazing. Elon Musk adalah messenger untuk Tesla, new opportunity-nya, oh bukan dong, SpaceX itu kalau gitu. Story-nya new life, yes. Deddy Corbuzier buat OCD idenya dari luar negeri, bukannya sama aja, amati tiru. Iya, tapi di Indonesia it's something new. The thing adalah itu. Makanya saya bilang kan kemarin kan, beda traffic, beda orang. Ya, beda traffic itu beda. Maka dari itu, ketika perang harga di marketplace, itu karena apa? Trafficnya dijadiin satu di situ, harganya diurutkan. Jadi problem. Nah, ketika orang bisa mengumpulkan sendiri-sendiri marketnya, jadi tribe sendiri-sendiri, maka trafficnya jadi terpecah. Kalau terpecah, maka nggak ada namanya perang harga. At least bisa dikurangi. Kita nggak bisa menghilangkan 100% gitu ya. Ajaib, nggak bisa. Ya. Bahkan ada Tuhan juga tetap ada setan gitu loh. Bukan yang hilang 100% gitu kan. Pasti ada gitu. Tapi ada believer, ada orang yang percaya gitu kan. Itu yang kita mau ajak itu yang percaya. Kalau sudah punya public enemy, gimana caranya produk kita bisa bersaing dengan produk kompetitor dengan public enemy yang sama? Cari bedanya. Ya cari bedanya sih. Kalau saya sih. Well, yes buat teman-teman. Ini adalah materi yang memang advance banget. Jadi ya Anda tahu sendiri lah sekarang DM Elite itu isinya begitu sebenarnya. Jadi DM Elite itu buat teman-teman yang belum tahu, ya kenapa DM Elite itu memang harganya segitu. Kita ngajarinya memang lengkap banget. Jadi ini adalah kerangka dari DM Elite ya. Ini Elite Framework gitu kan. Kita ngajarin, ini fondasi sih. Kita ngajarin build, automate,
Ini kurang jelas ya. And scale. Nah, banyak orang itu selalu fokus di nomor 3 nih. Yuk iklan, iklan, iklan. Yuk endorse gitu kan. Yuk bikin reseller. Ini nomor 3. Tapi ininya lupa. Bayangin aja kalau new opportunity-nya clear. Marketnya clear. Kemudian false belief-nya udah dapet. Kemudian messenger-nya ada. Habis itu one belief statement-nya udah clear. Ya kan kayak di Bible tadi. Kemudian di sini automate-nya ya, di sini penawarannya bukan produk lagi, kita ngomongin udah offer stack. Habis itu kita ngomongin hook story offer supaya closing-nya tinggi. Kalau orang udah beli ada upsell-nya semuanya, ada funnel-nya, ada edukasinya. Oke? Baru kita datengin traffic. Jadi traffic itu nggak ngebuang gitu kan, karena di sini semua udah dikelola di sini, udah powerful banget. Bahkan sebelum ada traffic aja ini udah powerful gitu. Baru kita ngomongin traffic. Dream 100, affiliate partner, reseller. Nah, setelah itu, mana nih? Setelah itu, baru kita ngomongin advance, ada identity shift, ada movement, ada 4-minute miles gitu. 4-minute miles ini award tadi. Ya, award tadi bahwa kalau ada orang lain bisa dapat begitu, harusnya kamu juga bisa. Gitu. Jadi, itu yang kita create. Branding dulu atau marketing dulu? Buat saya branding dulu. Branding dulu. Karena apa yang dimarketingkan? Marketing itu communication. Tapi brand design itu tadi nomor 1. Jadi new opportunity itu termasuk di branding di situ. Jadi menciptakan brand positioning. Jadi kalau nggak jelas brand positioning, dimarketingkan, boncos nanti ke belakangnya. Marketplace berarti bisa merugikan. Nah ya jelas bikin perang harga gitu loh. Menguntungkan kalau dilihat dari fasenya. Anda harus pelajarin. Ini bukan tentang langsung ini jelek atau nggak, bukan begitu. Anda harus lihat evolusinya. Ya, Anda harus lihat evolusinya. Apakah taksi kayak begini itu jelek? Ya enggak, dulu juga bagus gitu. Tapi setelah ada yang baru, orang akan pindah ke yang baru. Dulu orang harus jualan offline. Habis itu ada jualan online. Habis jualan online, ada harus bikin website online, toko online. Itu mahal banget. Nah, setelah itu ada marketplace. Anda nggak usah buang-buang duit banyak-banyak. Anda udah bisa jualan online. Ya menguntungkan dari sisi itu. Tapi setiap fase punya problem sendiri-sendiri. Which is problem hari ini, ya perang harga. Kalau waktu toko online, nggak ada perang harga waktu toko online. Waktu toko online yang terjadi adalah orang nggak bisa masuk ke toko online, yang jualan dikit, yang jualan di online dikit, gitu kan. Jadi setiap fase itu ada pro and cons-nya, gitu. Nah, apa pro and cons-nya di Tribe Commerce? Tribe Commerce nggak perang harga, there is the pro, profit Anda lebih tinggi. Terus ada cons-nya nggak? Ada jeleknya nggak? Ada juga, gitu. Karena apa? Karena Anda harus ngedesain ini semua, Anda harus ngajak orang untuk masuk, dan itu nggak mudah. Nggak semua orang bisa. Ya, of course kayak begitu. Kalau yang mau semua orang bisa, ke marketplace aja. Semua orang bisa. Akhirnya perang harga gitu kan. Yang ini tidak semua orang bisa, of course gitu. Tapi harga ada akan jadi lebih tinggi, margin lebih gede gitu kan. Kalau story-nya imajinasi, nggak apa-apa. Gini loh. Ketika saya cerita tentang Tribe Commerce dan yang kedepannya kayak begitu, apakah itu sudah valid, maksudnya sudah kejadian? Well, itu abstrak sebenarnya. Tapi saya bisa mengambil contoh-contoh, kayak tadi ada Ferrari Club, ada Harley Davidson, ada yang lain-lain, itu udah Tribe Commerce banget gitu kan. Dan banyak banget. Sehingga akhirnya orang bisa jadi kayak, oh oke, sudah mulai begitu. Tanpa istilah Tribe Commerce, tetapi itulah Tribe Commerce. Gitu kan. Jadi, sebenarnya bukan imajinasi ya, lebih kayak ke hipotesa ya. Kerangkanya kayak gini loh. Ini loh, bukti-bukti pendukungnya itu sudah ada di situ loh. Jadi kedepannya pasti akan ke situ. Bayangin aja, Anda jualan kaos, print on demand kayak begini nih. Yang di print kayak begini, satu-satu. Tapi kalau Anda pakai strategi Tribe Commerce, kita cari tribe-nya siapa? Oke, kita jualan ke orang yang suka bola. Persija lagi main. Anda jualan kaosnya ke Jackmania. Langsung puluhan ribu laku itu habis. Puluhan ribu loh. Pakai iklan nggak? Enggak. Tribe Commerce. Anda kerjasama dengan mereka. Di DMLit itu ada tahapannya. Misalnya DMLit itu kelas advance. Basicnya kita ambil apa dulu? Ambil list building mastery aja. Buat teman-teman yang mau belajar-belajar kayak begini. Baru pemula banget. Karena gini, karena di DM Elite itu kan tetap sama ya, pasti ada irisan ya. Saya kasih lihat nih ya. Di awal itu kan kita ngomongin new opportunity tuh. Nah, habis itu di sini kan ideal customer, false belief dan sebagainya kayak gini. Hook story offer ini ada di LPM gitu. Ya, ini ada di LPM. Jadi, Anda ikut list building mastery aja. Jadi kalau mau belajar yang basic dulu supaya Anda ngerti dulu lah. Kalau Anda mau nentuin market aja belum bisa gitu ya. Habis itu mikirin new opportunity udah pusing duluan. Kayak materi hari ini kan udah pusing duluan gitu. Kata Pak Subiakto aja, branding yang paling powerful adalah communal branding. Tribe Commerce, ya exactly gitu. It's just a different word lah ya. Istilahnya berbeda gitu.
Dan kenapa istilahnya berbeda? Lah ya, saya mau bikin new opportunity kok ditanya lagi. Iya kan? Kan saya mau bikin new opportunity gitu. Jadi market research gak terlalu ngaruh dong kalau nanya customer. Kan mereka belum nyadar kalau, oh nyadar, kita bisa amati. Kadang-kadang mereka nggak nyadar problemnya, tapi Anda bisa melihat behaviornya. Kayak panggil taksi begini gitu kan. Itu kan Anda bisa ngeliat, oh panggil taksi begitu ya. Kalau misalkan saya bisa kasih aplikasi, nah habis itu dites. Jadi waktu Uber pertama kali, Anda baca ada ceritanya Uber. Pertama kali dia cuma bikin aplikasi gitu. Bikin aplikasi cuma disebar di area tertentu, taksi drivernya teman sendiri buat ngetes. Jadi kalau ada orang pencet, temennya itu kalau nggak salah yang harus datang gitu loh. Ya jadi benar-benar dites kayak begitu dan orang ternyata suka. That is the first experience. Setelah LPM baru DM Elite. Sebenarnya sih bolak-balik ya terserah Anda mau yang mana gitu kan. Karena DM Elite juga ikut sekali, habis itu belajar, praktekin di LPM, habis itu kalau ada DM Elite berikutnya ikut lagi, kan gitu. Supaya masuk bolak-balik. Ini hal kayak begini, sekali aja biasanya nggak masuk. Jadi saya suggest untuk Anda nonton lagi. Kok personal branding saya tentang bahasa Inggris, kira-kira new opportunity-nya adakah? Oke. So new opportunity bukan tentang produk baru. There is nothing new under the sun, oke? Hanya Steve Jobs yang bisa bikin produk baru under the sun gitu ya. New opportunity bukan tentang produk baru, tapi tentang konsep baru. Oke? Contoh begini. Ketika Anda perhatikan tadi Robert Kiyosaki, materi dia tentang aset, liability dan sebagainya itu basic accounting gitu kan, basic financial gitu. Tapi dia bisa mendesain yang namanya cash flow quadrant. Dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 investor. Diajak berpindah dengan story yang akhirnya jadi booming gitu. Oke, jadi misalnya begini. Saya punya teman, saya lupa ya namanya siapa, dia punya yang namanya VIP method. Jadi how to get money with VIP method. Nah, VIP-nya saya ingatnya cuma V sama P-nya doang. I-nya saya lupa. V-nya apa? Video. Saya lupa I-nya apa. P itu publish. Jadi sebenarnya dia cuma ngajarin orang jadi YouTuber. Tapi dikasih nama VIP method. Metode VIP. Video. I-nya saya lupa apa. Publish gitu. Jadi YouTuber, making money. Dan dia jual konsep itu gitu. Nah, itu caranya untuk meng-create sebuah new opportunity. Nah, sebisa mungkin dikasih nama. Itu nanti ada strateginya lagi sih untuk create new opportunity. Pasti ada namanya yang membuat orang itu nangkep banget gitu ya. Harus ada idenya gitu. Kayak Tribe Commerce gitu kan. Orang udah langsung dapat idenya. Oh, oke, Tribe itu apa, Commerce itu apa. Orang dapat idenya gitu. Gampang nggak bikin gitu? Nggak gampang, men. Nggak gampang. Itu butuh pemikiran dalam sih. Personal branding dan merek branding apa harus seimbang? Iyalah, pastilah gitu kan. Jelas lah. Kalau new startup, messengernya admin gitu bisa nggak? Nggak bisa. Admin tidak bisa punya visi. Dan kalau misalkan visi Anda diceritakan oleh admin Anda, orang tidak akan percaya terhadap visi Anda. Karena orang nggak percaya admin Anda gitu loh. Ya kan? It's impossible. Nggak bisa. Ini rada beda konteks ya. Personal branding apakah bisa dijadikan passive income? Yang jadi passive income bisnisnya sebenarnya. Ya bisa aja sih kalau misalkan Anda create konten YouTube kayak Deddy Corbuzier gitu kan. Hari ini dinobatkan sebagai YouTuber paling tajir katanya ya di Indonesia gitu. Ya bisa saja sih. Tapi bukan itu sih. Public enemy-nya Tribelio marketplace. Public enemy-nya Tribelio marketplace. What do you think? Kita memerangi perang harga, ya. Kalau dari nol ya, personal branding atau produk branding duluan. Buat saya personal branding duluan. Kalau dari nol. Karena orang disuruh gini loh. Kalau produk branding duluan, orang tuh nggak mau nge-follow akun produk. Orang tuh maunya nge-follow akun personal gitu kan. Maksud dari public enemy itu kompetitor. Bukan kompetitor. Musuh bersama. Bukan kompetitor. Kompetitor kan berarti dia berada di sisi Anda. Bukan di musuh bersama. How much do we have to pay a month in Tribelio for free, bro? Kalau misalkan baru mulai, free. Robert Kiyosaki sebelumnya nggak terkenal, tapi terkenalnya bersama dengan cash flow quadrant itu gimana? Yes, itu ada namanya super connecting sih sebenarnya sih. Jadi dia menumpang jaringan dari MW. Jadi begitu Anda sudah nemu idenya, maka Anda butuh distribusi ide, ya kan? Nah, distribusi idenya itu adalah dengan MW dia. Anda cari deh story-nya dia. Ada tuh.
Kalau bisnisnya judi, gambling, messengernya siapa? Sering banget iklannya cewek-cewek seksi. Ya itu doang sih, itu nggak bisa yang gimana-gimana. It's not new opportunity kan. Kalau personal brandingnya untuk jualan affiliate marketing, ya nggak apa-apa. It's not something new. Ini by the way teman-teman, ini pesan terakhir saya bahwa strategi yang saya ajarkan ini benar-benar grand strategi yang gede banget gitu ya. Kalau nggak mau ngelakuin itu juga nggak apa-apa. Maksudnya Anda jadi content creator pun juga dapat duit. Ya, jadi bayangin aja hari ini saya live itu sudah tadi hampir berapa tuh? 650 hampir ke 700 tadi. 650 hampir ke 700. Kenapa Anda nonton video ini coba? Karena saya bikin hooknya bikin Anda penasaran. Gitu loh. Jadi sometimes banyak orang itu bener-bener bikin hooknya tuh jelek gitu kan. And I know how to create hook. Makanya begitu saya live tadi yang lihat kayak banyak banget gitu kan. Kok public enemy kita 90%, kita cuma 10%. Should I continue? Gak ada masalah, men. Gak ada masalah. Karena apa? Namanya public enemy. Kalau public enemy berarti nanti semua orang akan berkumpul di belakang Anda, kita rame-rame serang gitu loh. Jadi Anda baca bukunya Persuasion kalau nggak salah. Robert Cialdini ya. Robert Cialdini. Ya. Kalau Anda baca bukunya Robert Cialdini, ada rumus untuk influence people. Jadi saya lupa urutannya apa, tapi salah satunya adalah lemparin batu ke musuh yang sama. Itu akan jadi kuat gitu. Banyak yang bilang, Dan, lu ngajarin teori doang. Ya iya, justru diajarin begini, Anda jadi ngerti gitu kan teorinya gitu. Supaya Anda bisa praktek. Kenapa diciptakan teori? Supaya Anda gampang belajarnya. Saya paham cara bikin Google Excel. Ya kan? Kalau saya cuma praktek doang, Anda ngerti gak sih? Kayak tadi saya ngelempar hook gitu. Anda ngerti gak sih kalau itu hook? Kan nggak ngerti gitu. Bagaimana cara membuat perbedaan pada kompetitor yang sudah besar? Cari celahnya ya. Cari celahnya sih. Itu hook itu umpan, hook itu kail. Jadi untuk mengail Anda dari sosial media supaya masuk ke live ini, oke, so hook udah tonton di YouTube saya aja ya, hook, story over dan yang lain-lain. Atau itu aja teman-teman semuanya, thank you so much. Ditonton ulang, saya save di IGTV ya. Tonton ulang, tonton bolak-balik supaya Anda ngerti konsepnya ini seperti apa. Karena ini grand strategi yang dipakai oleh big company itu kayak begini gitu kan. Jadi nggak dipakai, iya boleh Anda main kecil, cuman kalau Anda pengen lebih gede lagi, ya ini strateginya. Itu aja teman-teman, thank you so much, I'll see you in the next video ya. Bye-bye semuanya.